cepat, yang ada cuma BPKB mobil. Aha, gadai solusinya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang yang bergerak dan yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sejarah Pegadaian. Pegadaian itu dulu pertama kali ada di Eropa, yaitu di Italia, di Belanda, dan Inggris. Lalu masuk ke zaman kolonial Belanda, yaitu kurang lebih pada abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Di Indonesia sendiri, di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas Pegadaian menjadi perusahaan negara, yaitu Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Perpu Nomor 1990. Perkembangan selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1969, PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian. Kemudian perubahan terakhir kali yaitu pada tanggal 10 April 1990 Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum atau sekarang yang kita tahu Perum Pegadaian. Struktur pimpinan dalam Pegadaian. Yang kita tahu, Pegadaian dipimpin oleh direksi, dewan direksi yang terdiri dari direktur utama dan beberapa direktur dengan masa jabatan untuk dewan direksi tersebut masing-masing selama 5 tahun. Lalu yang kita tahu, selain itu ada anggota dewan direksi dan dewan pengawas yang diberhentikan oleh presiden atas usul dari Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Perum Pegadaian, Menteri Keuangan dibantu oleh Direktorat Jenderal. Lalu apa saja sih kegiatan usaha dalam Pegadaian? Yang pertama, penghimpunan dana. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, seperti utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan di muka, dan lain-lain. C. Penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama pada tahun 93 yaitu sebesar 25 miliar dan kedua kalinya pada tahun 1994 sebesar 25 miliar. Sehingga total obligasi dari Perum Pegadaian sebanyak 50 miliar. Dan yang terakhir adalah modal sendiri. Modal sendiri yaitu terdiri dari modal awal yang terdiri dari APBN sebesar 205 miliar, penyertaan modal pemerintah, dan laba yang ditahan. Lalu yang kedua ada penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian, diantaranya yaitu uang kas dan dana likuid lainnya, pembelian, pengadaan, bentuk aktiva tetap, dan inventaris. C. Pendanaan kegiatan operasional. D. Penyaluran dana. Yang terakhir, investasi lain. Produk dan jasa dari Perum Pegadaian. Yang pertama yaitu pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jumlah atau nilai pinjaman diberikan berdasarkan dari hasil taksiran harga nilai yang bergerak pada saat barang tersebut digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari 10 sampai 20 juta dengan jaminan benda bergerak seperti perhiasan, emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya. Prosedurnya mudah dan cepat. Pengalaman saya pribadi yaitu pada saat kemarin tuh hanya butuh waktu setengah jam. Ketika saya gadai emas langsung cair. Cukup dengan setengah jam. Ketika Anda kesulitan, Pegadaian solusinya. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir barang.
serta petugas-petugas yang telah terlatih dan berpengalaman dalam menaksir barang yang akan digadaikan. Yang ketiga, penitipan barang. Penitipan barang berupa surat-surat berharga seperti ijazah, lalu ada emas, perhiasan, dan lain sebagainya. Pegadaian dapat menyediakan produk-produk tersebut. Dan terakhir adalah jasa lainnya. Yang pertama yaitu penjualan koin emas ONH. Yang kedua ada Kresida, kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil. Yang ketiga, kreasi, yaitu kredit angsuran fidusia, pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil juga. Kresna, kredit serbaguna. Lalu ada Galeri 24, yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan ONH, yaitu ongkos naik haji sekarang dapat melalui Pegadaian. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang pertama, macam-macam barang yang dapat digadaikan. Tadi seperti yang sudah sering saya sebut, barang perhiasan. Yang pertama, yaitu yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua, kendaraan, mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Barang elektronik, kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, dan lain-lain. Yang D, barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Bayangkan, peralatan rumah tangga aja bisa digadein. Kalau rumah tangganya jangan ya, kawan-kawan. Yang kelima, mesin. Yang keenam, tekstil. Dan yang terakhir adalah barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian. Manfaat Pegadaian. Keuntungan perusahaan Pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah dengan waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Jadi ketika teman-teman butuh uang cepat, langsung aja datang ke Pegadaian. Dijamin setengah jam langsung cair. Sudah terbukti. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Cukup datang, bawa perhiasan, ditaksir, selesai. Yang ketiga, pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan uang digunakan untuk apa. Jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang diperoleh oleh nasabah adalah penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan relatif cepat dan prosedur yang relatif sederhana. Dan yang terakhir, berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh dari Pegadaian digunakan untuk apa saja? Yang pertama yaitu dana pembangunan semesta, yaitu dana pembangunan pemerintah. Yang kedua, cadangan umum. Yang ketiga, cadangan tujuan 5%. Yang terakhir, dana sosial 20%. Lalu selanjutnya ada Pegadaian Syariah. Pada dasarnya produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti berikut. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Yang ketiga, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau biasa dikenal dengan istilah RAN dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee based income atau FBI atau mudharabah atau bagi hasil. Sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, penggadai akan mendapatkan surat bukti RAN atau gadai berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijaroh. Dalam akad gadai syariah disebutkan pula jika jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui agunan marhum miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi peminjaman. Sedangkan akad sewa tempat atau ijaroh merupakan kesepakatan antara pegadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan. Dan apabila ditarik dengan kesimpulan bahwa gadai adalah
hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai utang atas suatu barang bergerak. Dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain, dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Perum Pegadaian dengan mudah. Prosedur peminjaman meliputi A. Penggadaian barang, penaksiran oleh petugas penaksiran, C. Pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian, D. Pelunasan oleh nasabah, dan terakhir, pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Sekian dari saya, nama saya Andi Prandono, senang bertemu dengan teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.